Cocoknya ini kita kasih penghargaan lah bapak itu ya kan, bapak FS itu. Kita kasih penghargaan piala citra dia kita kasih. Aktingnya bagus, natural kan. Sama ibu satu lagi itu yang sampai sekarang udah diperiksa entah belum itu ketua? Bu Putri. Halo ketua. Jumpa lagi sama kita. Rakyat kecil yang beropini. Di negeri yang tercinta ini. Yang menjunjung tinggi Pancasila. Tapi Pancasilanya tergantung di leher Garuda saja. Berita terhangat ini ketua. Terhangat. Kalau kita nonton YouTube, isinya itu aja ketua. Tembak menembak ketua. Sekarang udah berubah haluan dia. Kemarin katanya kan tembak menembak kan. Sekarang ditembak. Ketua ngikuti berita itu? Ikut tahu. Bikin banyak tahu. Sekarang si FS itu udah jadi tersangka ya ketua? Ya udahlah. Semalam itu kena kasus sandiwara. Oh. Tapi katanya semalam tembak menembak, sekarang udah penembakan. Jadi udah kayak apa orang ini ya? Udah kayak artis ya kan? Paten kali acting orang itu kan? Bikin sinetron orang ini, sinetron bersambung. Keren kali bisa kayak gitu ya actingnya, cantik kali. Pokoknya nanti kok dibuat film paten juga itu ketua. Dia jadi pemerannya kan? Paten dia udah jadi apa? Actingnya. Salah dia tuh. Sebenarnya dia nggak jadi polisi, jadi aktornya tuh itu. Jadi pemain film ya kan? Jadi aktornya baru cocok itu. Tapi itulah memang namanya Indonesia. Siapa yang punya kuasa kan? Memijak yang bawah. Dia yang punya hak. Mana ada orang kecil ini mana bisa didengar? Apalagi dia sekelas jenderal. Kon tanggung-tanggung mah oi. Jenderal bintang 2. Berpelukan pula itu ya kan? Sama Jenderal bintang 2 juga. Ih. Ih. Dia biasa aja, Bah. Ih. Bisa kena santet. Ya Allah. Anjing kok Ikannya nggak makan di mulut, di punggung. Nah, kebanyakan apa dia? Bersandiwara ini. Mau makan nggak mau, sok nggak mau. Lahir kena lah. Jadi cocoknya ini kayak kita ini kan, orang-orang kecil lah ini, masyarakat kecil. Cocoknya ini kita kasih penghargaan lah bapak itu ya kan, bapak FS itu. Kita kasih penghargaan piala citra dia kita kasih. Aktingnya bagus, natural kan. Sama ibu satu lagi itu yang sampai sekarang udah diperiksa entah belum itu ketua? Bu Putri. Bu Putri apa? Chandrawati namanya. Kan belum diperiksa-periksa. Jadi kan dia kan termasuk saksi kunci juga. Nggak diperiksa-periksa dia. Dia kan ikut acting juga. Iya kan udah terbukti sih bahwasanya kan nggak ada kasus pelecehan. Jadi kok sementara kasus pertama itu kan pelecehan katanya. Pelecehan terhadap Ibu Putri. Iya. Loh, sekarang udah nggak terbukti bahwasanya nggak ada pelecehan, yang ada pelecehan ya katanya, tapi tadi mana lah katanya itu, Tangerang tadi mana katanya pelecehan. Loh, sekarang lu dia nggak diperiksa sama Kompolnas, lucu kan? Ya itu tadi kok nggak muncul-muncul dia di media kan? Kok nggak diperiksa-periksa? Ya kita gini lah. Apa ya? Berpikir bodohnya lah kita ini, berpikir bodoh aja. Masa ya berani pelecehan sama bini jenderal lah. Logika aja lah kan. Kontak sama ART-nya kan. Pembantunya mungkin. Bisa jadi. Ini sama bini jenderal. Weh, mana mungkin berani?
Digaji pun diupayain pun nggak berani orang. Enggak. Tapi aku ini salut juga ini ketua. Tetap yang kerjanya baik tetap kita apresiasi ya kan. Siapa? Bapak Mahfud MD. Nah, dia ikut Oh, mengawal. Kalau ini aku agak apalah namanya apa? Ngasih lah poin-poin apresiasi meskipun. kan. Ya Iya, ikut bersuara, ikut mengawal. agak mantap lah. Oh, mantap. Kalau untuk ini dia mantap lah memang, kita akui lah itu memang. Nah, kok baik ya tetap kita akui baiknya kan. Kok pas salah ya kita boleh lah ngeritiknya. Wah, nggak bisa dikritik ya semana. Masa Harus nggak boleh dikritik. ngeritik kan lucu. Tapi aku yang nggak senangnya nengok dia ini, nengok Pak Mahfud itu, Nah, ngapa lah mesti dibilangnya hanya orang-orang dewasa? iya. Apa perlunya dibilangnya seperti itu? Kan menjadi opini sama rakyat terakhir kan? Iya, apa Jadi, rakyat ini dianggapnya masih anak-anak, ya semana kan? itu? Atau siapa sih orang dewasa nih yang boleh mendengar motif ini? Katanya sensitif, khusus orang dewasa. Apa rakyat ini dianggap anak-anak kali kan? Belum siap nerimanya. Kan kata dewasa itu kan artinya banyak kan? Banyak kali. Bukan berarti dia Masalah dewasa itu umur ataupun pengalaman. Banyak dewasa ini. Jadi rakyat itu kan terakhir hanya orang-orang dewasa yang bisa kayak mana bilangnya semalam tuh? Ini masalah sensitif. Hanya untuk orang dewasa. Loh, maksudnya dewasa itu ya cetuskan aja udah, kenapa rupanya? Iya. Jadi nggak bikin orang bertanya-tanya. Nanti orang bikin apa? Opini, bikin pendapat sendiri-sendiri salah. Salah. Kayak kita gini lah. Kita kan nanti lama-lama buat opini Iyalah, sendiri. udah Kita jelas buat awak video, bikin apa sendiri ya dalam pikiran awak. Karena nggak dicetuskan. Nanti awak bilang nanti dewasa diperkosa apa macam mana? Nanti awak bilang diperkosa salah. Ini digantung-gantungnya rakyat cemana lah kalian. Aturannya dijelaskan aja udah. Yang namanya kayak gini. Udah jelas ya. Kalau masalah nanti istilah katanya nggak enak didengar ya memang harus didengarkan lah. Jadi cemana? Harus disampaikan ya kan? Disampaikan lah pula. Jangan sepalah jangan dulu, kita belum tahu motifnya, udah habis kan. Nggak tahu, jadi masyarakat tadi ya nggak tahu, nggak bertanya-tanya masyarakat tadi, nggak kembang opininya tadi. Yang wartawan pun para media nggak menduga-menduga terus kan. Oh kayak gini kan, orang apa ini, ada apa, sesensitif apa masalahnya? Apa yang dikatakan sensitif, khusus orang dewasa, maksudnya itu apa gitu? Jangan awak ini bodoh dari bodoh-bodohi aja woy. Kita lo rakyat kecil walaupun paham nggak paham ya pingin tahu kita beritanya itu kayak mana kan. Ya kita kan sekolah juga sih. Iya. Bukan nggak sekolah, Masalahnya asal kita buka HP beritanya itu semua ketua. Ya iya. Jadi kayak aku gini kan, aku malas ngikuti. Lama-lama terikuti juga ketua karena itu aja semua berita kan. Iyalah buka HP itu yang ada, itu yang ada. Sebenarnya malas sih ngopi-ngopi itu. Malas iya. Orang memang tuh nggak ada gunanya sama awak kok. Untungnya pun nggak ada, kita ikuti pun nggak nambah uang dapur kan. Katanya kinerja polisi di tahun 2022 sebelum kasus ini ratingnya kepercayaan masyarakat paten itu untuk orang itu. Kalau untuk kita kan beda. Kita kan boleh beda sih. Boleh lah. Mana pula kita nggak bisa harus sama, harus ngikuti sama, harus kita ikuti ratingnya tinggi, kita ikuti tinggi, nggak bisa gitu. Itu kan untuk orangnya itu polisi katanya begini, untuk kita kan beda. Jadi sebenarnya malas sih kok mendengarkan kasus kayak gitu. Cuma sebenarnya aku bilang tadi, lantaran kita buka HP, itu aja. Terakhir jadi ikut lah awak. Kan? Namanya orang yang berpikir, yang ngikut awak terakhir. Bilangnya lah konten-konten orang dewasa, hanya orang dewasa, entah dewasa yang cemana. Teruskan aja baik-baik udah. Iya. Jangan terima aja kok rakyat kecil itu, terima aja. Oh kayak gini rupanya, kan jadi gitu. Ada kata ada wahnya. Oh kayak gini. Ada motif ini, kan selesai udah. Ini semua serba digantung. Ditanya nanti, masa ditanyai wartawan katanya terus dewasa. Biarlah nanti di pengadilan
Pengadilan nanti yang memutuskan, yang membocorkan semua itu apa? Loh, ngapain nunggu pengadilan? Kan lucu, orang udah tahu, ngapain lagi nunggu Iya. pengadilan? Kepala. Seolah-olah ada yang ditutup-tutupi. Entah apa mau dibikin orang ini, lagi sandiwara apa lagi yang mau dibikin, nggak ngerti ya, Pak. Nanti takutnya main sinetron semua orang itu kan. Nah, itu Aturannya. salah juga beropini gitu kerasa ya. Menurut orang itu. Nah, itu lagi ya. Macam mana coba? Awal jadi kan lari sih pemikiran awak Iya, terakhir udah kan. jelas itu. Gara-gara kata dewasa tadi. Apa sih mau dirancang orang ini? Apa kalau harus nunggu di pengadilan? Orang tuh udah tahu kok ya. Macam semalam ngapain dibilang si Ferdi Sambo yang otak pelakunya? Nanti aja di pengadilan bilangnya. Rupanya dia sendiri. Jadi kok kalau katanya terlalu cemana, terlalu sensitif apa segala macam, lu rakyat lu udah dewasa. Bukan rakyat itu goblok lagi sekarang, dewasa rakyat itu. Anak SD pun nggak mau mendengarkan berita-berita kayak gini kan. Untung aja gitu lah. Anak konten-konten YouTube anak-anak itu nggak masuk kayak gini. Kok masuk kayak gini muak juga nyeker orang itu. Nggak selesai kan. Apa? Jadi memang si Pak Mahfud tadi entah apa motif dia bilangkan itu nanti untuk orang dewasa, apa sih? Jadi kan otak manusia itu kan berkembang sih semua. Ada nanti yang bikin opini seperti ini, ada yang seperti ini. Karena apa? Karena digantung tadi, karena nggak dikasih tahu langsung. Jadi nanti masyarakat beropini salah. Memberitakan hal yang nggak pasti, hoax jadinya kan. Katanya bongkar lah dari mulai akar-akarnya. Apa yang membongkar akar-akarnya? Sebenarnya semalam itu nggak usah si Ferdi Sambo itu dibilang dialah otak pelakunya. Nggak usah. Kalau katanya nanti menunggu di persidangan adalah nanti yang membongkar itu semua. Jadi ngapain dibilang si Ferdi Sambo dia otak pelakunya? Udah nunggu nanti aja lah. Ngapain mesti sekarang? Buat aja tersangka. Udah tersangka aja udah. Kalau masalah nanti hukuman yang diterima nanti bilang nanti di pengadilan, gitu aja jawabnya. Kok malah dibilang dia otak persangkanya, dia kena hukuman pidana. Jadi katanya mau membersihkan Polri tadi, di tubuh Polri tadi, membersihkan itu semua. Rasanya ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Rasanya kayaknya beratnya kayak mikul gunung lah ya. Iya, udah jelas itu. Nggak akan ada itu. Betul kayak mana ya? Udah rahasia umum lah kan. Terlalu banyak oknum yang gitulah, nggak diteruskan ya kan. Gitu aja. Nanti nggak tangkap Pak. Paham aja lah. Kok rakyat kecil udah itu rasaku udah paham. Kok yang larinya ke situ. Mau bersih betul, mau keterima rakyat. Kita kok umpamanya 100%, 90% yang baik. Enak lagi ya kan? Bisa dikategorikan seluruhnya dia, bisa. Bisa. Kok udah 90%. Oknumnya 10%. Ini kok kita tengok 50-50. Sedangkan ini loh, itu kan Polri itu kan sekarang pusatnya di sana, di Mabes sana kan, markas besar sana, Jakarta sana pusatnya. Sedangkan kepala-kepalanya aja pun kayak gitu kelakuannya coba. Iya. Apalagi yang dibawa-bawa ini sekelas polsek yang di hutan-hutan ini. Sedangkan atasannya aja kayak gitu. Udah jelas orang itu sistemnya komando kan. Apa kata atasan itu kata bawahan. Mana boleh bergeser. Kalau berani buka lah, buka semua. Boroknya itu dibuka semua. Kepercayaan ke masyarakat biar nambah kan. Tapi yang hebat memang pengacara siapa itu lah. Pengacara si Joshua, si Komarudin itu aku akui lah memang. Ampun aku yang berani, tegas jadi orang. Nggak pelin-pelan. Iya, nggak ada dia istilah katanya pelin-pelan gitu jadi orang. Ya udah saat itu dibilangnya itu dipertanggungjawabkannya. Terbukti orang itu melapor pertama dari mulai kasus pertama yang katanya menembak itu. Orangnya itu langsung bikin kasus orang tuh pelaporan ke sana itu dibilang orang itu ini tindak pidana pembunuhan berencana. Betul terakhir sekarang. Pula kan cuma ya curiga kali pun.
Curiganya kan ada berita bilang nggak boleh dibuka petinya kan, Iya, peti matinya nggak boleh nggak dibuka. boleh dibuka. Baru dikebumikan Nah, nggak secara polisi, tak ada upacara-upacara kepolisian. ya orang curiga. Tapi hebat itu semalam itu, yang mengantar sekelas brigadir. Hmm. Toh yang ngantar ke apa ke Jambi sana siapa? Hmm. Bintang 1 loh. Oh, Mat. Bukan tak tanggung-tanggung yang ngantar itu ke sana, bintang 1 yang ngantar. Tujuannya kayak mana Nah, lah itu apa kayak gitu ya? tujuannya itu? Terakhir rupanya ini skandalnya rupanya. Itu pun ada yang asal-asal bilang aja ya kan, dari orang itu. Ini tembak menembak, nggak mau ngecek, ya Iya. kan? Iya, dialah salah satu yang apa? Yang bikin berita bohong tadi. Dia ngambil liris dari Polnas. dari apa? Dari Kapolres. Kapolnas. Oh iya, Kapolnas. Jadi iyalah yang bikin itulah siapa apanya itu ketuanya apa Mamoto gitu lah itu entah siapa itu nggak tahu Bapak apa. itulah itu, Bapak Mutu. Kan dia yang membesarkan hoak itu tadi, yang membesarkan cerita itu tadi. Disalahkan nggak mau disalahkan. Anehnya Ada aja jalan mm-mm. menghindarnya kan. Anehnya pejabat-pejabat tuh gitu, disalahkan nggak mau. Udah ngaku aja aku salah. Selesai. Gentleman loh gitu. Enak dia dengarkan nyawa. Cuman awak nggak curiga. Ini ngeles aja, udah tahu salah ngeles, udah tahu salah ngeles. Ada di jawabannya lain untuk menghindar dari kesalahannya. Jadi kan awak berpikirnya gini, berarti kau memang pro sama Kapolri lah, pro sama Polri Republik Indonesia. Apa gunanya Kompolnas? Independen dia kan. Berarti apa juga lah dia, berarti ada intervensi juga itu. Kalau kayak gitu ceritanya. Masa dia belum berani ngecek kebenarannya, hanya ngambil rilis, udah ikut langsung memberitakannya sama seperti itu. Cuman jadi apa gunanya dia kalau ngambil rilis aja, apa gunanya? Nggak kerja lah. Nggak kerja lah, ngapain tinggal ngambil kopi lah ceritanya kan. Ada sana kopian dari sini, udah kirim kemari kopiannya, udah dibeberkan. Jadi kan tujuannya apa? Nggak ada manfaatnya. Disalahkan nggak mau loh disalahkan. Iya, aku nengok juga di apa itu kan, ada di acara TV itu kan. Ada aja jalur ngelesnya dia, ada aja. Aturannya gentle lah. Salah, udah aku salah, mohon maaf, selesai kan. Nggak kan malah dibully dia apa lagi ya kalau masalah dibully netizen tuh orang-orang di Facebook apa dibully gitu ya wajar, namanya dia salah. Dikritiknya itu jatuhnya, sebetulnya bukan bully, dikritik. Ya wajar dikritik sih. Nggak mau salah yang gak usah jadi pemimpin, bos. Nggak mau dengarkan tukang kritik pancing orang aja kayak lah, kita macam gini kami mancing, nggak dikritik. Suka-suka hati kami mau mancing ke sana kemari, yang jelas kami mancing nggak mancing di kolam orang. Kami mancing di sungai, sungai bebas milik semua orang. Mantap, nggak ada yang larang. Mau jam berapa kami mancing, mau jam berapa kami pulang, suka hati kami. Yang penting ada dimasak di rumah ya kan. Capek loh bahas masalah polisi nih, yang udah bersangkut paut dengan polisi. Alah, rasa nggak ada habisnya. Pening loh. Nggak ada, cuman ya nggak ada rasa awak itu jalan lurusnya itu nggak selalu berbelok. Takutnya nanti ujung-ujungnya ini gini kata, udah di persidangan motifnya nggak dibongkar habis, disamar-samarkan lagi. Takutnya kayak gitu, motifnya ringan pula kan. Takutnya. Yang nyebar-nyebarkan pertama itu ketua, kenapa kok cuma dinonaktifkan, nggak dipecat aja habis? Enggak, aku mau nanya, aku bingung juga aku nih sekarang ini. Jadi contohnya lah ya, macam yang semalam itu ada 31 orang itu diperiksa, katanya kena kode etik kan. Kalau dia bersalah di kode etik dia dicopot. Nah, jadi kalau nanti dia terbukti ada kasus pidananya, dia dicopot apa dipecat? Harusnya dipecat ya kan. Kalau dia harusnya sih. Kalau dia kena kasus pidana kan. Kalau kode etik tadi itu yang jelas ya sasarannya kan cuma dicopot, dipindahkan lah ya kan, gitu aja itu. Jadi kalau nanti dia terbukti dia ada pidananya, dia dicopot apa dipecat? Nah, kalau aku bingung sampai sekarang. Nanti
pahitnya gini, nonaktif. Nonaktif kan itu bakalan aktif ya kan? Iya, Kok bahasa iya. nonaktif berarti bakalan ada aktif. Jelaskan aja ya kan gitu Iya, kan. harusnya iya. Jangan awak Pecat bikin habis opening. kan. Oh dipecat kan habis cerita, udah Habis. dipecat. Berarti dia nggak ada di apa di institusi lagi. Udah jadi rakyat biasa Mm-mm. dia kan, bukan jadi aparat. Makanya bahasa Indonesia itu penting awak copot, lepas. Kadang-kadang itu bingung, ini bahasa Indonesia, kenapa kita ribet kali mau Iya. ngartikannya? Harusnya kalau udah bahasa Indonesia kita kan nggak mengartikan. Dulu aku pernah dengar pencopotan-pencopotan gitu, kupikir dipecat. Rupanya masih aktif. Rupanya aktif loh. Berarti copot ini apa? Copot itu kan contoh macam gigi copot. Nah, habis Berarti kan habisnya kan. habis. Nggak ada Iya. diskusi lagi dia. Nggak ada lagi tinggal digusi lagi, dia copot, dia udah jatuh dia dari sarangnya. Itu kan bahasa copot namanya kan. Iya. Jadi kalau bahasa copot sama kepolisian enggak. Enggak, Dia copotnya, copot di pangkatnya itu. Misalnya di pangkat itu baru biasanya dia pangkatnya 2 biji jadi 1. enggak gitu. Dia kok di kepolisian itu bukan maksudnya turun, enggak. Maksudnya gini loh, misalnya dia nanti Oh iya iya. menjabat Polres, contohnya kan. Ah, Polres ini dia kan contohnya AKBP. ah. Dia pindah nanti dipindahkan nggak di Polres itu dicopot namanya, tapi tetap AKBP pangkatnya gitu. Oh, Gitu, bukan dia AKBP turun gitu, enggak. Cuma dia pindah tempat. dipindah mutasi. Iya, pindah tempat dia. Loh ya enak kok kayak gitu tuh. Memang kayak gitu kalau rata-rata aku dengar. Ya enak gitu buat kesalahan paling dicopot aja Iya. ini gitu aja berarti kan. Mungkin dicopot dia tempat duduk kursi enak, dikasih kursi pahit, tapi pangkat tetap sama gitu. Apa gunanya dicopot ya kan? Bahasa copot. Copot, Itu aja kita dimutasi. jadinya berasumsi jadinya kan. Karena nggak kejelasan itu kurang. Jadi misalnya tersangkut pidana, si Polan ini dipecat dari apa? Dari kepolisian. Nah, gitu loh. Jadi oh jelas. Berarti nanti dia kalau tersangkut kasus pidana terbukti, berarti dia dipecat. Nah, tahu awak, dipecat itu untuk sekarang kan kita tahu dipecat itu bahwasanya dia nggak lagi bekerja di situ. Iya, Nah, gitu kan. nggak. Pokoknya udah keluarlah dia dari kesatuan. Makan bro, aja. Alah Ya Allah. ya Robbi. Kayak suara rakyat. Kecilnya. Udah kecil tipis. Betul waktu mancing gitu. Maunya itu lagi lah kak. Dicopot. Kan? Dicopot, dipecat, nonaktif. Kan payah jadinya kayak gitu itu. Bingung lah bahasnya bro, pahit. Maunya ini kan udah terbukti, jangan lagi nonaktif, udah copot aja, tersangka aja langsung copot udah. Kok mau bersih? Ya nggak bersih-bersih kali lah. Bersih kali nggak apa-apa. Caranya kayak gini, kau rajin sholat tapi kok masih mau nonton bokep? Nah gitu, nggak apa-apa juga kayak gitu. Masih banyak baiknya. Iya. Nggak apa-apa lah, nggak usah bersih-bersih kali. Tapi ketegasan itu adalah pula.